Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Sahabat semuanya, kali ini kita kedatangan tamu, namanya Mbak Santi. Yes. Banyak orang punya cerita, banyak orang punya problematika kehidupan, tetapi tidak banyak yang ketika kemudian menghadapi problematika kehidupan itu justru dia pulang ke dalam, lari kepada pusat kekuatan diri, gitu ya, karena di situ letaknya berbagai macam solusi atas masalah-masalah kita. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen langsung mendengar dari hatinya Mbak Santi, bukan tentang sebuah teori, tetapi lebih pada tentang sebuah perjalanan hidup gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan dulu mungkin ya Mbak Santi, titik nolnya awal sebelum mengikuti kelas Abundant Revolution bersama dengan TVB, kira-kira seperti apa? Oke. Monggo Mbak. Iya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mas Hendra dan tim Ngaji Roso. Jujur, ini saya apresiat banget ini bisa satu frame di sini, karena selama ini yang mewarnai setiap pagiku itu adalah channel Ngaji Roso. Jujur itu Mas. Jadi mulai tahun 2021 itu benar-benar di titik nol. Aku kehilangan orang tua dua-duanya dalam waktu dekat karena COVID. Jadi di situ kayak ngerasa benar-benar dunia itu kayak ya separohnya itu kayak hancur kayak gitu. Jadi di perjalanan itu ketemu dengan channel Ngaji Roso, dan di situ aku ngerasa perubahanku banyak banget. Dari segi memandang hidup itu seperti apa, dari segi mindset seperti apa. Di situ kan ketemu dengan beberapa guru-guru online ya Mas ya, guru-guru online yang aku itu paling suka dengan Pak Wayan, terus sama Kang Abu Marlo, jadi Teh Feby juga. Jadi kalau seumpama kemarin di kelasnya Teh Feby itu Mas Hendra, Teh Feby, Pak Wayan, sama Kang Abu Marlo itu di ring kedua yang setiap hari ke Sending Love Mas. Jujur itu. Terima kasih. Jujur itu. Jadi setiap hari itu selalu ada 4 nama itu sama guru spiritualku lah ya. Itu selalu karena ngerasa beliau-beliau ini ngerubah aku banyak banget Mas, banyak banget aku belajar, walaupun itu cuma secara online, tapi itu banyak banget perubahan yang aku rasakan gitu loh. Dan sekarang aku diberi kesempatan hadir lagi tatap mata langsung dengan Mas Hendra, itu suatu hal yang aku bener-bener gak nyangka gitu Mas. Ini salah satu quantum jump yang terjadi sih. Jadi gitu Mas. Jadi channel Ngaji Roso banyak banget berubah aku. Oke, di 2021 ya, after corona itu kan Bapak Ibu kan nggak ada secara beruntun gitu kira-kira. Iya betul, ya. Selang 7 hari aja Mas. Oh, selang 7 hari. Selang 7 hari. Sakit kah? Nggak ada sakit, memang ada komorbid sih. Jadi paginya aku, karena memang waktu itu kan Malang lagi parah-parahnya Mas. Pas waktu itu COVID Delta kalau nggak salah. Oksigen itu udah benar-benar habis, terus udah nggak dapat oksigen lagi. Jadi siangnya itu aku nyekar ke ibu dulu nih, nyekar ke ibu dulu. Malamnya aku kembali ke makam Mas, ke makam untuk nguburin bapakku. Oh ya. Jadi di situ bener-bener wow. Itu bener-bener. Terus habis itu selang kejadian bapak ibu nggak ada, selang 1 tahun kemudian ada beberapa kejadian intern banget yang itu bener-bener membuat luka yang dalam sih buat aku. Jadi waktu itu karena Ngaji Roso lah aku bener-bener ingin sembuh kayak gitu, ingin sembuh. Gimana caranya aku mengatasi problem-problem setiap masalah yang ada di hidup aku gitu Mas. Bisa nggak di-share sedikit mungkin momen paling gelap gitu ya yang pernah dihadapin oleh Mbak Santi, dan itu kemudian membuat dirimu untuk memutuskan nggak bisa ini,
gak bisa nih aku kalau begini terus menerus ini gitu. Ada nggak mungkin yang bisa dibagi gitu biar maksud saya biar teman-teman yang mengalami hal serupa itu, oh Mbak Santi bisa melewati kok, gitu kan. Mbak Devi bisa melewati kok. Gitu kan. Itu gimana tuh Mbak? Ada beberapa sih Mas, ada beberapa yang beberapa kejadian yang membuat aku itu akhirnya mindsetku beda gitu. Pokoknya sudut pandang lain cara menghadapi masalah. Jadi waktu itu awal-awal awal-awal usaha itu kan dulu waktunya BBM itu Mas. Pada waktu BBM itu posisi aku memang masih kerja. Terus habis itu kan aku cuma waktu itu dropship berarti kan cuma pasang gambar aja, aku nggak perlu melakukan produksi, aku nggak perlu online. Waktu itu memang dropship itu belum belum banyak orang tahu. Betul, jadi gitu ya, aku BBM, aku di dropship itu jadi cuma pasang gambar di BBM. Ternyata ada beberapa klienku yang nggak suka kayak gitu, akhirnya bilang ke bosku, anak ini kok nggak profesional ya dan sebagainya. Padahal bosku sih nggak masalah Mas waktu itu, karena memang kerjaanku itu udah bagus, aku nggak pernah izin dan aku selalu achieve karena aku marketing kan. Habis itu waktu itu aku bener-bener di saat itu kan berarti aku nggak boleh jualan lagi Mas setelah BBM. Waktu itu bener-bener 2 bulan itu aku down. Karena apa? Itu hasil dropship itu untuk aku bertahan hidup untuk setiap harinya Mas. Karena memang gaji kan nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan ada KPR juga. Itu benar-benar untuk bertahan hidup. Aku masih ada ponakan yang harus aku rawat gitu kan. Dan di situ benar-benar kok gini banget ya orang ini, kok maunya kok segininya ya gitu loh. Terus habis itu aku mulai belajar nih Mas, mulai belajar tentang gimana sih jualan lewat Instagram, Facebook dan sebagainya kayak gitu. Di selang beberapa belajar itu akhirnya kan aku bisa jualan lewat medsos yang lain di luar BBM. Dan tahu apa Mas? Selang beberapa bulan itu BBM itu nggak bisa. Di situ waktu aku merasa marah ke klienku sebelumnya, aku jadi berterima kasih sekali Mas di situ. Karena apa? Oh ternyata dia perpanjangan Tuhan untuk ngasih tahu ke aku gitu. Ini loh mau ada kejadian itu. Kamu waktunya upgrade. Kamu waktunya belajar hal yang baru. Coba kalau seumpama nggak ada itu Mas, mungkin aku juga nggak akan belajar hal-hal yang baru lagi. Itu momen yang di situ aku sekarang kalau seumpama ketika ada masalah, aku pasti kembali lagi, oke, Tuhan mau aku belajar apa ya? Aku harus upgrade dalam hal apa ya? Aku memandangnya seperti itu. Jadi kalau waktu itu nggak ada kejadian itu, mungkin aku juga nggak belajar hal baru gitu loh Mas. Aku tetap ngandelin BBM aja gitu. Akhirnya belajar hal baru apa tuh Mbak Santi? Aku belajar jualan lewat Facebook, lewat IG, dan itu akhirnya membuat ya usaha aku berkembang sejauh ini kayak gitu. Dan yang dulu kesel sama orang tersebut akhirnya jadi berterima kasih, akhirnya jadi sering doain beliau kayak gitu. Oh ini menarik. Jadi ada rutinitas pagi ya kalau di kelas Badan Revolusi kan ada panduan 30 hari kebiasaan rutin gitu ya. Salah satunya adalah mendoakan, sending love ke orang-orang yang ingin didoakan, gitu, dikirimi rasa cinta gitu kan. Nah itu tuh menarik banget, termasuk apa yang disampaikan Mbak Santi tadi pada saat kemudian mengalami kegagalan, justru kemudian positive feeling nih, positive thinking nih. Oh Tuhan, Engkau ingin aku belajar sesuatu lagi, ada sesuatu harus yang ada hal upgrade gitu ya. Yang harus ada di upgrade berarti kayak gitu. Artinya sangat-sangat positif perasaannya. Itu dan tidak memendam luka, kebencian gitu ya. Akhirnya yang dulu karena nggak tahu nih, kadang-kadang kita dapat masalah kan nggak tahu maksud Tuhan itu kayak apa sih kayak gitu. Tapi sesudah kita perjalanan, oh ternyata maksudnya kayak gini kan, kayak gitu sih Mas. Terus gimana ceritanya kok bisa memutuskan untuk join di kelas Abundant Revolution? Apakah kemudian karena rasa penasaran aja atau sebenarnya mungkin ada sesuatu hal yang men-trigger, mendorong Mbak Santi untuk join gitu? Gitu ya Mas ya. Gini, awalnya memang
Aku itu kalau seumpama pilih guru atau aku tuh picky banget istilahnya. Aku cari-cari pilih-pilih gitu loh. Oke. Semua yang diundang di Ngaji Roso pun nggak semua tak ikuti. Betul. Bener-bener aku yang pas, kan orang itu cocok-cocokan kan Mas ya, yang pas sama aku yang kayak gimana gitu. Terus aku itu ngelihat waktu itu share about the revolution, aku tuh belum tahu TFIB ini siapa ya kayak gitu. Aku juga nggak cari tahu, nggak apa, tiba-tiba feeling, aduh aku mau ikut karena memang 2 tahun belakang ini dunia usaha kan sedang nggak baik-baik aja Mas. Iya kan, gedebukan nggak karu-karuan istilahnya kan. Aku bener-bener waktu itu ngerasa sesudah hal-hal yang aku alami sebelum-sebelumnya itu, aku ngerasa ini kalau seumpama seperti ini gimana ya, rasa cemas itu otomatis Mas, apalagi basic kita sebagai pengusaha kan mikirnya harus berapa tahun ke depan gitu, harus gimana nasib karyawan nanti, seperti itu, kalau seumpama usaha naik turun seperti apa. Akhirnya waktu itu aku harus, istilahnya aku nggak cuma harus mikirin teknis aja nih. Kalau aku mikirnya dari aku sebagai pengusaha nggak harus secara teknis saja, tapi juga harus ada sisi spiritual nih yang harus aku benerin kayak gitu. Supaya ketika aku melihat masalah itu bukan suatu masalah aja, tetapi ada apa sih di balik ini semua gitu loh. Kita ditempatkan di sini, ada apa sih kayak gitu. Kita harus upgrade dalam hal apa. Akhirnya join kelasnya TFIB itu. Terus disitulah aku bener-bener menemukan, ya ampun, hidupku berubah banyak Mas. Yang dulunya itu aku cemas. Jadi dulu itu moodku itu tergantung saldo di rekeningku. Banyak yang kayak gitu. Aku dulu juga gitu. Sekarang juga gitu. Tapi nggak itu ya, nggak separah dulu Mas, nggak separah dulu. Jadi kalau rekening udah nipis itu moodnya nggak karu-karuan. Habis itu belajar kan. Awal-awal habis belajar ilmunya TFIB itu 2 minggu pertama itu saya fokus untuk rilis Mas. Karena aku kesulitan tulis, ternyata endapan emosi itu banyak banget. Sampai aku beberapa kali tuh ngerasa sesak, bukan karena kesehatan ya, bukan isu kesehatan, tapi ternyata banyak emosi, bagasi emosiku yang numpuk. Akhirnya tak rilis pelan-pelan. Habis itu udah mulai rilis, udah mulai hilang pelan-pelan. Di situ ngelihat tuh waktu itu aku inget banget ketika itu TFIB update WA nih, aku langsung komen, kapan ya Teh aku ditelepon. Waktu itu juga langsung ditelepon dengan, hai sayang. gimana gitu. Suaranya tuh candu banget suaranya TFIB itu. Hai sayang gitu. Apa tuh? Persis ya. Iya. Gitu ya. Semoga rezekinya persis juga. Amin. Hai sayang, gimana? Udah praktek belum? Kayak gitu. Terus aku infokan, Teh, aku cemas gimana usahaku nanti, gimana aku cerita semuanya yang aku alami. Terus waktu itu aku ingat banget TFIB bilang, Say, Tuhan itu bisa ngatur tata surya sebanyak itu, jutaan bintang, berjuta-juta bintang itu nggak ada tabrakan planet satu sama lain, berjalan sesuai dengan alurnya. Kalau cuma ngatur seorang Santi itu gampang banget San gitu. Itu semaha kuasa itu loh Tuhanmu. Dan kamu itu jangan lupa sayang, kamu itu percikan dari sang sumber itu sendiri. Kamu percikan dari yang maha itu sendiri. Dan itu kata-kata itu nancep sih Mas, karena itu relate dengan keyakinanku juga tentang Tatuam Asi gitu loh. Aku adalah kamu. Jadi kita tuh bener-bener satu, kita tuh masing-masing percikan dari sang sumber itu sendiri. Itu Mas. Jadi di situ aku mulai pelan-pelan sih, ketika aku ngerasa cemas, ngerasa apa, aku balik lagi mundur ke belakang seperti yang Teteh bilang, mundur ke belakang sayang, ingat kamu bukan emosi itu, kamu bukan rasa itu, kamu adalah bagian dari sang sumber itu sendiri kayak gitu. Jadi sekarang kalau udah stres kayak gitu, mundur ngelihat, habis itu rilis, udah ya selesai kayak gitu. Jadi sekarang lebih enjoy banget nikmatin apa tuh namanya, roller coasternya dunia usaha Mas. Sekarang lebih enjoy, lebih chill kayak gitu. Oke. Gambaran usahanya sekarang gimana Mbak Santi, gambaran usahanya before after ikut kelas ya, gimana? Sudah ya ini ya Mas. Jujur
Jadi memang kan dunia usaha kemarin tadi 2 tahun ini nggak baik-baik aja kan. Itu dulu kemarin-kemarin Mas, sempat beberapa kali itu susah banget Mas. Jadi kayak orderan itu aku beberapa dalam 1 minggu itu mungkin ada 2 hari, 3 hari itu no sale ya. Karena aku memang 80% kan online kan Mas. Hampir no sale. Sekarang Mas, setelah aku nerapkan ilmunya Teh Febi, setiap hari ada uang masuk. Setiap hari ada orderan masuk dan itu tanpa kerja keras yang berlebihan, istilahnya promo apa ya kayak biasa aja kayak gitu loh, mengalir kayak biasanya aja, dan itu juga dirasakan sama teman-teman di tim gitu. Makanya itu yang aku share ilmunya Teh Febi itu terus terang aku share ke tim. Tapi aku jadi teringat ya, tadi di mobil tuh ada yang telepon aku kasih testimoni luar biasa deh, iya nggak? Iya tuh, iya bener. Iya. Tadi inget aku orang Lamongan gitu ya. Ya Allah, ya syukur banget. Dulu udah pernah aku wawancara kan, tapi ini lebih gila lagi manifestasinya gitu. Jadi kayak bisa mengkalkulasi prestasi-prestasi, kehebatan-kehebatan, keberhasilan-keberhasilan baru di dalam hidupnya gitu. Quantum jumping itu emang ampuh sih ya. Ampuh banget. Ini juga salah satunya Mas. Iya. Serius, aku setiap ngeliat kapan ya aku bisa ketemu sama Zedra, kapan ya bisa ngobrol gitu. Aku tuh kan salah satu yang ngefans juga sama yang namanya Pak Mardigu ya. Pernah kan ikut kelasnya di MNBC gitu. Bahkan aku mempelajari banyak ya tentang video-video narasinya beliau. Aku beli dengan harga tidak murah gitu. Iya. Setelah aku peras ternyata intinya itu tadi deh. Jadi mungkin aku bagikan gratis aja ke teman-teman gitu ya. Pada saat kemudian teman-teman ingin manifestasinya mudah terwujud, disuruh hening, terus kemudian menemukan tempat yang paling nyaman. Itu kan setiap orang kan beda-beda tuh. Stay di situ, terus kemudian apa yang kamu inginkan anggap sudah benar-benar terjadi. Iya. Hadirkan perasaan senang dan bahagianya, dan menariknya disuruh ngulang-ngulang selama 30 hari. 30 gitu hari. Ya. Nah, dia Badan Revolution ditambah itu sama tabungan energi, sending love. Wajar kalau kemudian banyak banget orang yang berhasil menerapkan ilmu itu. Dan ini ilmu sangat mahal, teman-teman. Sangat mahal. Betul banget, Mas. Makanya ada siapa kemarin ya, salah satu calon narasumber baru sih Mbak, Om Joseph. Nah, Om Joseph ini belum muncul di Ngaji Roso. Ngaji Roso itu gila, itu ilmu mahal. Dan aku juga maunya itu nggak berhenti di aku gitu, Mas. Jadi kan memang aku tuh pada dasarnya senang sharing kan orangnya. Jadi aku tuh suka nulis. Jadi apapun yang ku terima, perjalanan spiritualku, apapun yang aku alami, setiap kejadian aku bisa ngambil hikmah apa, itu aku selalu tulis, aku bagikan di story kayak gitu. Jadi ada beberapa temen yang responnya bagus sih, dalam artian aku ternyata seperti ini ya responnya, harus seperti, ternyata mindsetnya harus kayak gini ya kalau ada masalah kayak gitu. Tadi aku juga lupa Mas, pas waktu Teh Febi telepon itu kan aku di-challenge kan, Say, gini, ayo challenge kamu quantum jam 10 juta kayak gitu. Oke Teh, malamnya langsung quantum jam kan Mas. 2 hari, kok nggak kejadian ya kayak gitu. Kok nggak kejadian, apa aku yang salah kayak gitu. Ternyata ingat lagi nih kata Teh Febi, udah nggak usah diarepin, lepasin aja ya, nggak usah ditunggu-tunggu. Habis itu udah aku lepas, besoknya Mas ada orderan masuk tanpa itu tadi Mas, tanpa promosi, tanpa apa, dikabari sama admin, totalnya 14,8. Terus hari itu juga ada, seharusnya aku itu arisan itu dapatnya nomor terakhir Mas, nomor 10. Itu orang yang dapat nomor 1 itu telepon aku, Mas, Mbak aku ganti ya nomormu, jadi aku nomor 1. Jadi dia dapat, jadi langsung 3 kali lipat dari quantum jam itu. Gila makanya sekarang itu. Jadi apa sekarang quantum jamin aja, jamin aja gitu. Selain finansial ya Mbak ya. Kan tadi banyak ya teman-teman yang moodnya tergantung sama rekening. Yes. Kalau aku sekarang sama rekening enggak sih, karena aku nggak hobi nyimpen uang di rekening. Iya. Dimas aja. Paling ada 2 juta gitu. Nah, ada nggak Mbak perubahan yang begitu signifikan dalam konteks
kepribadian misalnya ya. Banyak. Dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekatnya Mbak Santi gitu, bukan hanya sekedar melulu uang aja gitu. Karena gini loh, orang itu kan terkadang bisa membeli ini, mendapatkan itu gitu, tapi yang susah untuk dikejar itu adalah merasa cukup. Betul, gitu loh. Itu betul gimana? banget. Gimana Mbak? Jadi karena itu tadi ya Mas, kembali kalau memang moodku itu tergantung sama uang, ya itu pun dirasain sama suamiku Mas. Sering banyak teman-teman. Iya benar ya, mood swing banget Mas, mood swing banget kan. Jadi kalau pas nggak punya uang, marah-marah terus anak kena dan sebagainya. Setelah ikut TVB itu, kelas TVB kan aku udah ngerasa nih, udah ngerasa tenang duluan ini Mas. Ini dalam yang tak perbaiki kayak gitu. Dalam yang tak perbaiki. Aku kalau semua ada masalah gini, responku kayak gimana ya? Kayak quantum jam, sending love dan sebagainya. Jadi itu pelan-pelan itu ngerasa kayak ya ampun, ternyata hidup seindah ini ya kayak gitu. Sekedar ketok syukur gitu loh Mas. Nafas syukur itu luar biasa banget Mas. Setiap pagi itu kan aku nafas syukur, habis sembahyang gitu kayak pokoknya everyday lah, setiap melakukan aktivitas itu aku selalu ya ampun Tuhan, kalau dulu tuh gimana sekarang ya Tuhan terima kasih banyak, terima kasih tak henti-hentinya gitu. Bahkan di saat sembahyang pun juga yang diucapkan cuma rasa terima kasih. Kalau dulu Tuhan minta tolong ini dan sebagainya, banyak kan itu doanya. Sekarang udah ya Tuhan terima kasih untuk semua berkatnya itu. Bahkan di timku itu kan biasanya daily untuk doa harian, itu kan ada kan Mas tiap pagi, itu tak rubah semua Mas. Dulu itu kan template rezeki yang banyak dan sebagainya. Sekarang ya Tuhan terima kasih atas nafas, kesehatan, kita masih bisa melihat pemandangan, kayak gitu-gitu. Itu udah tak ganti semua di timku, udah pelan-pelan tak susupi kayak gitu Mas. Jadi itu ternyata rasa cukup itu bisa kita dapatkan dengan ya bersyukur, dengan kadang ternyata banyak hal-hal yang kemarin-kemarin itu kita nggak sadar nih, ternyata banyak hal-hal yang kita syukuri, seharusnya kita syukuri. Tuhan itu secinta itu loh ternyata sama kita itu kayak gitu. Itu kadang nggak banyak disyukuri, kadang kita fokusnya itu kok banyak masalah terus ya hidupku, padahal kalau kita mau mundur sedikit, itu banyak hal banget yang seharusnya kita syukuri gitu loh. Nafas aja, terus ngelihat anak-anak sehat, sekedar ngelihat, wah awannya bagus, gunungnya bagus, kayak gitu-gitu. Itu sih Mas, itu yang aku ngerasa kayak penuh banget itu. Jadinya kayak, ya itu akhirnya yang memunculkan rasa cukup. Karena udah dengan berkat yang luar biasa ini yang aku terima, udah aku merasa penuh, Tuhan secinta itu sama aku kayak gitu. Udah kayak ngelihat yang luar itu udah kayaknya aku udah penuh cinta deh kayak gitu. Penuh ya. Iya, udah ngerasa penuh, udah ngerasa cukup gitu. Tapi memang di kelas Abundant Revolution tuh menariknya memang tidak hanya mengajarkan, tidak hanya berbicara tentang spiritual empowerment, tapi juga spiritual enlightenment gitu ya, karena TVB kan juga belajar banyak juga gitu ya, sering mengatakan bahwa kita bukan tubuh, kita bukan nama, kita bukan emosi, kita bukan pikiran. Itu kan menurutku kan puncak dari kesadaran manusia gitu ya. Itu kan rumah yang sejati gitu, tempat kita untuk pulang, dan ketika kemudian kita hadir penuh, ya maka dunia seisinya seolah-olah berada di dalam diri kita gitu kan ya. Iya. Surga dan neraka itu kita yang ciptakan sebenarnya sih Mas, tinggal kita ngelihat posisi dari mana. Kalau kita mau lihat fokus ke masalah aja, ngeluh aja, ya kita ciptakan neraka sendiri buat kita. Kalau menurutku gitu sih. Tapi kalau kita fokus nih, ada beberapa hal yang selalu kita syukuri, kita ngerasain sekecil apapun nikmat Tuhan, itu kita udah berada di surga kayak gitu loh. Ini ada teman di TikTok yang tanya ke Mbak Santi ya, Kak, berapa lama ya prosesnya bisa seperti ini? Vibes-nya kok juga tulus banget gitu. Berapa lama prosesnya Mbak Santi? Kalau prosesnya itu ya memang pencarian tergantung ya Mas, tergantung setiap orang-orang itu pasti berbeda-beda. Tergantung kalau aku sendiri sih, karena ada beberapa kejadian yang membuat aku itu ngerasa ada suatu kejadian yang aku suka itu melihat polanya Mas, melihat pola setiap kejadian di hidup aku. Jadi aku kelihat kayak gitu. Makanya mungkin begitu dapat ilmu dari TVB, karena udah beberapa kejadian yang luar biasa di hidup aku, jadi rasa cepet gitu loh. Kayak ngerasa cepet, aku bener-bener udah langsung nemuin, oh ini aku nemuin hal yang baru nih. Karena
dulu itu sempat ada kejadian gini Mas, di usaha pasti adalah kita ditipu dan sebagainya, itu hal biasa di dunia usaha kan. Waktu itu aku mau cerita ini, aku sering share ini ke teman-teman karena ini setiap kali aku cerita pasti aku merinding gitu. Jadi aku dulu itu pernah punya pengen mesin produksi Mas. Jadi aku memang nabung ya, nabung itu nggak sedikit gitu Mas untuk beli itu, dan aku beli ke temen ini kenal juga nggak bentar gitu, lama. Di saat aku udah berhasil beli ke temenku, ternyata ya itu Mas, katanya dia ngerakit sendiri dan sebagainya. Ternyata aku dikasih barang rosokan yang itu nggak bisa dipakai. Waktu itu aku ngerasa marah Mas, aku ngerasa kok bisa ya temenku kok bisa melakukan kayak gini ya, dihianati dan sebagainya. Padahal dia tahu perjuanganku untuk membeli mesin itu luar biasa, nggak gampang gitu. Tapi ada suatu, karena aku percaya reinkarnasi, aku percaya hukum karma. Waktu itu aku benar-benar introspeksi, atau mungkin ini karma burukku ya sedang berbuah kayak gitu. Karma burukku sedang berbuah ya. Habis itu, atau mungkin di kehidupan sebelumnya aku pernah merugikan dia. Jadi karma burukku sedang berbuah hari ini. Waktu itu udah aku ngerasa, oh mungkin ini, gak ada sesuatu yang kebetulan. Aku percaya itu. Gak ada sesuatu kejadian yang kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud di balik semua kejadian yang ada di aku. Akhirnya aku ngobrol nih sama temanku. Aku bilang sama temanku, aku percaya reinkarnasi, aku percaya hukum karma. Jadi kalau seumpama ini kejadian di aku, ini berarti karma burukku yang berbuah. Aku nggak mau nambah karma baru lagi kayak gitu Mas. Jadi waktu itu udah ya, aku nggak mau nambah karma baru lagi. Kita selesaikan di sini. Aku udah nggak punya rasa sakit hati ke kamu. Kita anggap kejadian ini nggak ada. Kita anggap kita masing-masing sama kayak awal pertama kita kenal. Ya, karena aku tahu ini bukan kebetulan, ini pasti Tuhan punya maksud nih, ada kejadian kayak gini. Dah, bener-bener aku kosongkan rasa egoku, sakit hati dan semuanya, semeleh kalau orang Jawa bilang ya Mas ya. Aku semeleh waktu itu, dan tahu nggak Mas besoknya? Besoknya itu mulai pagi sampai jam 1 siang itu, orderan itu nggak henti-hentinya. Sorenya Mas, aku suruh adminku untuk totalnya itu, tahu nggak Mas, sama persis dengan kerugian yang aku derita. Itu selisih cuma 100 atau 200 ribu gitu loh Mas. Itu momen yang luar biasa kejadian selama aku di usaha itu. Itu bener-bener, oh ya ampun, Tuhan ternyata sesimpel ini ya, ketika kita bener-bener udah semeleh, udah pasrah, ternyata itu hal yang gampang banget buat Tuhan. Istilah itu bukan masalah lagi nih buatmu. Udah, kamu berarti dari setiap kejadian-kejadian itu akhirnya itu yang membuat aku kalau ngelihat suatu masalah itu sudut pandangku udah berbeda. Berbeda banget. Masalah dua kejadian itu buatku berbeda. Kayak Tuhan ini maksudnya apa ya, kayak gitu. Jadi kalau sama aku nggak mau kan, biasanya tiap pola itu kan berulang kan Mas. Pola berulang. Aku nggak mau ketika pola itu aku nggak mau berulang. Jadi aku harus nemu ini. Diambil pelajarannya dulu. Betul. Untuk jadi break patternnya. Nah, gitu ya. Break patternnya itu. Jadi, oh ini jawabannya apa ya? Ya kayak soal ujian gitu kan Mas. Kalau kita nggak menyelesaikan, pasti akan hair. Katanya Pak Oya kan gitu. Kita akan diuji dengan pola yang sama, mungkin dengan orang yang berbeda. Dan aku nggak mau kejadian itu. Makanya aku ketika ada masalah, aku selalu cari tahu, ini maksud Tuhan gimana ya? Sampai kita bisa menangkap pesannya gitu ya kira-kira. Aku harus seperti apa cara aku bersikap kayak gitu. Itu sih Mas. Oke. Ini mantap banget ya. Tapi gini, bisa seperti itu karena kalau TVB sering bilang sebagai apa yang disebut sebagai abundant identity gitu. Artinya udah ada identitas yang berubah gitu. Karena begini Mbak, aku juga ada pengalaman, ada 2 sahabat aku, yang satunya memang secara identitas dirimu itu siapa, itu udah aku brief dulu di awal gitu ya. Yang satunya itu enggak gitu, polosan gitu. Aku bilang, Tuhanmu bisa apa gitu. Bisa segalanya dan nggak terhingga gitu. Bisa nggak Tuhanmu tuh bikin kamu nyantai-nyantai gitu ya, ngerjakan apa yang kamu sukai aja, tapi kamu bisa punya income yang tak terhingga gitu.
bisa, kenapa nggak mau minta seperti itu gitu. Nah, antara yang satu sama yang dua, yang secara identitasnya udah diubah, itu hasilnya ternyata emang benar-benar beda gitu. Bener-bener. Jadi makanya di Badan Revolution bab 1 kan kita ditunjukkan gitu, sesungguhnya kamu tuh siapa. Betul. Gitu. Kita juga bisa menulis jalan hidup kita sendiri. Itu buat teman-teman, pengalaman dari Mbak Santi mungkin bisa menginspirasi, bisa menggerakkan gitu ya. Bagaimana caranya mengatasi problematika hidup. Dan Mbak Santi di batch berapa sih kalau boleh tahu? Batch 7 ya. Batch 7, iya. Di batch 7. Nanti ada batch 17 di tanggal 28 Agustus, sisa sekitar 34 slot seat aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ikut yang offline di Jogja tanggal 23 Agustus, itu batch 16 ada juga. Itu nanti masih ada sekitar 40-an seat. Kalau yang reuninya agak-agak cepetan. Nanti Mbak Santi juga akan insya Allah akan hadir ya. Kita di Jogja rame-rame tanggal 23 Agustus sama Pawayan Mustika juga gitu. Mbak, kembali ke pertanyaanku tadi Mbak. Siap. Suami melihat perubahan ini bagaimana responnya? Seneng Mas, seneng. Dan itu aku juga akhirnya hubungan suami istri itu mengalami perubahan Mas. Lebih kualitatif gitu ya? Betul banget. Jadi memang kalau dulu kan, ya itu tadi sering uring-uringan kalau ngelihat saldo rekening kan ya, akhirnya pengaruh ke hubungan. Jadi sekarang itu karena mungkin aku udah ngerasa lebih tenang, lebih calm kalau menghadapi masalah dan sebagainya. Aku lebih enjoy, happy, aku penuh cinta kayak gitu. Terus setiap hari aku juga sending love ke suami pasti ya. Itu suami yang mungkin dulu dikit-dikit ada, biasanya kalau sama mama itu dikit-dikit ke-trigger marah gitu. Sekarang jadi sabar banget, jadi sayang banget. Jadi hubungannya itu lebih kayak intim gitu loh Mas. Lebih, jadi ngaruhnya itu nggak cuma kan, kalau dulu itu kan memang awalnya aku pengennya ke usahaku kan Mas, akhirnya ngaruhnya ke banyak hal, merembet ke banyak hal gitu, ke relationship, ke tim juga, jadi banyak hal. Ternyata ya itu tadi mungkin Mas ya, kan seperti cermin kalau tadi bilang kan ya, jadi kalau kita ini udah merubah nih dalemannya kita, itu otomatis yang dipantulkan itu kan sama dengan daleman gitu loh, kayak gitu. Iya sih. Makanya sekarang itu bener-bener jaga banget, udah nggak mau ngerasa punya rasa sakit hati, dendam, hempas Mas itu. Itu tuh menghambat ya Mbak, menghambat banget terhadap proses pencapaian kita. Banget, gitu ya. Banget itu Mas. Itu langsung drop gitu kan sama mama pas waktu ada ada hal-hal itu yang membuat aku sakit hati atau udah langsung tak rilis aja. Kemarin itu juga ada kejadian gini Mas di salah satu timku. Pasti jadi leader kita kan pasti ada suatu kebijakan yang pro dan kontra kan. Betul. Ada beberapa tim yang ternyata tidak terima dengan kebijakan kita. Jadi ada beberapa tim yang secara nggak sengaja kejadian ketahuan nih buat status aneh-aneh tentang aku dan sebagainya. Awalnya aku marah Mas. Terus habis itu aku ingat kata Teh Febi. Sayang, kayak gitu biasa kan. Dia itu kan cuma kurir atau tukang pos, penyampai pesan dari semesta. Ada bagasi emosi nih yang harus kamu rilis, kayak gitu kan. Terus akhirnya, oke, ini apa ya, kejadian ini apa ya, kayak gitu. Terus habis itu aku udah rilis rasa marah, jengkelku itu sebenarnya waktu itu aku mereka memang ada agak sedikit fatal sih Mas ya. Sebenarnya marah pun juga aku berhak kayak gitu, tapi aku nggak memilih itu. Aku rilis emosi, aku ngajak deep talk dia, terus aku sadar dia itu cuma kurir. Ini ada bagasi emosi yang harus aku singkirkan nih kayak gitu. Dan aku mau ini clear kayak kejadian tadi. Aku mau ini clear. Ini adalah pertarunganku dengan egoku, bukan dia. Dia hanya punya pesan kayak gitu Mas. Aku deep talk sama dia dan akhirnya kita barengan, aku pelukan, nangis sama dia. Akhirnya kita sama-sama nangis, ya. Dari situ udah nggak ada rasa jengkel, marah, itu udah nggak ada Mas, bener-bener clear. Dan di situ aku ngerasa bahagiaku itu bahagia kayak memenangkan suatu pertarungan gitu loh Mas, rasanya itu kayak wow, aku menang nih ngelawan egoku kayak gitu. Aku bisa nih, karena kan di keyakinanku tuh kan juga ada ada pemahaman
sebenarnya musuh utama manusia itu bukan yang lain tapi dirimu sendiri, kayak gitu, ego, hawa nafsu yang ada dalam diri kamu sendiri. Dan waktu itu aku berhasil mengalahkan egoku. Itu rasanya Mas, bahagianya itu luar biasa, kayak yes aku menang. Itu sih, itu keren. Tapi kalau misalnya boleh jujur gitu Mbak Santi, yang membuat perubahan itu menjadi sangat fantastis ya dalam hidup itu kira-kira satu, apakah karena mungkin tekniknya atau mungkin circle-nya atau mungkin figur otoritasnya atau mungkin karena kondisi dalamannya yang sudah berubah, udah terkoneksi, udah terhubung, udah naik ke level kesadaran atau seperti apa, Mbak? Semuanya punya kontribusi. Semuanya sih. punya Semuanya punya kontribusi kontribusi menurutku ya, semuanya Mas. Dapat. Semuanya dapat. Semuanya punya kontribusi. Jadi apa tuh namanya, kalau saya lihat ya polanya itu, kalau seumpama kita benar-benar apa tuh namanya fokus pembenahan diri, kita otomatis ada pemahaman, ada kesadaran. Kita paling nggak dari segi mindset pun juga pasti akan beda, Mas. Dari segi pemikiran pasti akan beda. Nah, ini pun juga mungkin orang bilang tuh secara energi ya, Mas ya. Energi kan itu nggak bisa dibohongi kan, Mas. Dari segi circle lah, dari segi circle. Kalau semua energi kita udah bagus, pasti akan menarik orang-orang yang dengan energi yang sama. Ya, contohnya mungkin hari ini aku ketemu sama Mas Hendra sama tim Ngajiroso, itu juga nggak kebetulan gitu loh. Berarti frekuensinya kan sama kayak gitu. Itu juga mempengaruhi circle-nya. Dari segi teknis juga kesadaran kalau sama ternyata spiritual dalam dunia usaha, kalau aku lihat spiritual itu penting, tapi teknis juga harus berjalan beriringan gitu, Mas. Harus sama-sama. Jadi semuanya tuh punya kontribusi. Nggak bisa fokusnya ke sini aja, itu nggak bisa. Jadi memang semuanya harus dibenerin. Tetapi memang ketika kita benerin diri kita sendiri ini full, itu nanti yang lain juga ngikutin gitu, Mas. Ya seperti tadi itu, kayak cermin semesta tadi itu. Jadi tiba-tiba aja yang hal-hal yang nggak baik itu ya menyingkir dengan sendirinya, ternetralisir gitu. dengan sendirinya. Betul banget. Tapi gini ya, tidak hanya Mbak Santi, kan banyak ya orang ratusan udah testimoni gara-gara kelas ini kan ya. Cuman masalahnya mungkin teman-teman yang masih skeptis, masih ragu, apa mungkin sih aku bisa berubah kayak gitu. Toh rata-rata yang berubah sebelumnya dia udah punya kerjaan, sebelumnya dia udah punya usaha gitu ya. Bagaimana kalau orang seperti aku, kayak ibu rumah tangga biasa kayak gini gitu. Nah, bagaimana Mbak Santi apa pesan yang ingin Mbak Santi sampaikan terhadap teman-teman yang masih skeptis bahwa dirinya bisa berubah gitu? Yang pertama, ubah identitas dulu, ubah identitas dulu. Jadi selama kita ngerasa kayak hidupku ini kok kayak sial ya, kayak gitu. Kok masalah nggak ada henti-hentinya? Ya kan selamanya aku juga kan ngerasa kayak gitu. Kan kita sesuai dengan prasangka Tuhan, sesuai dengan prasangka hambanya. Ada yang kayak gitu kan, Mas. Jadi pas waktu kalau seumpama kita udah, walaupun apapun istilahnya kita mulai nol lah. Tetapi kalau kita udah ngerubah identitas diri kita udah ada keyakinan, aku punya Tuhan yang maha kaya, aku punya Tuhan yang maha cinta, aku selalu berkelimpahan, aku selalu beruntung. Nanti itu pasti akan ketemu itu hal-hal yang sesuai dengan prasangkanya. Karena itu yang aku rasakan gitu loh, Mas. Di saat dulu aku ngerasa kok hidupku kok terlalu aja banyak masalah ya, punya tantangan terus ya. Sesudah aku ngerubah identitasku, ya bahkan di beberapa medsos tuh ada yang namanya tuh Santi yang selalu beruntung. Aku kata gitu, Santi yang selalu beruntung. Itu keberuntungan juga terjadi di hidupku gitu loh. Orang yang cerdas itu dia memang akan selalu mengatakan sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya sih. Betul banget, Mas. Jadi karena kesadaran itu tadi, karena ya itu tadi, karena sadar, ternyata Tuhan itu sesuai prasangka hambanya, ternyata cara kerja semesta itu seperti cermin, makanya udah nggak mau nyimpen hal kayak gitu, ngeluh aja gitu udah. Keren sih. Nggak mau gitu loh, Mas, udah nggak mau nyimpen yang hal-hal yang itu ngerimpeti istilahnya orang Jawa. Inspiratif, ini sangat menggerakkan gitu ya. Mbak Nurul, saya belum ikut kelasnya aja udah merasakan dampaknya, Kak. Banyak loh teman-teman yang seperti itu, dan itu tidak masalah, teman-teman. Nggak perlu ikut kelas gitu. Bahkan kalau kemudian teman-teman merasa bahwa
wah hidupku hancur kayak gini, aku udah nggak punya harapan lagi. Kayaknya supaya kemudian aku menemukan solusinya, aku akan cari uang untuk segera. Itu malah justru melegitimasi kekurangan teman-teman deh. Benar. Sponsornya masih belum beres gitu. Jadi mending kalau ikut kelas, kalau rumus saya sih ikut kelas tuh sebagai rasa syukur aja. Oh saya berubah gara-gara ilmunya orang ini. Kalau saya gitu sih dulu. Tapi kan orang itu memiliki apa tuh namanya latar belakang, knowledge yang berbeda-beda gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau sampai Mas ini gimana aku biar bisa ikut kelas, apakah aku harus jual ini, wah itu justru malah akan lebih parah sih. Jadi menurutku jangan ya teman-teman, yuk belajar aja lewat YouTube dulu gitu ya. Belajar lewat YouTube, ambil ilmunya gitu. Ini memang kita sengaja teman-teman, kita share diskusi-diskusi seperti ini supaya teman-teman bisa merasakan semuanya, tidak harus kemudian mengikuti kelas-kelas yang mahal-mahal gitu ya. Sekali lagi nih biar teman-teman bisa mempraktekkan ilmu ini, biar bisa mengangkat, mengubah derajat hidupnya banyak orang gitu ya. Cara ikut kelasnya gimana? Nanti di admin Ngaji Roso aja ya, lihat di YouTube di deskripsi gitu. Nah, identitas harus diubah dulu, terus kemudian ketika kemudian ada apapun problem yang menimpa hidup kita, yang penting yang di dalamnya ini tetap positif. Betul gitu ya. Memaknainya harus oke gitu ya. Kalau Teh Feby bilang itu berprasangka baik pada Tuhan di atas rata-rata. Itu tadi Mas. Ini maksudnya gimana ya? Tuhan maunya apa ya? Gitu. Kayak gitu. Oh ini jangan-jangan pasti ada mau naik level nih ya di sini. Betul. Kok aku dikasih ujian ini berarti mau naik kelas nih. Oh ini nih gitu. hanya bungkusnya nih. Habis ini ketemu permennya nih. Iya. Gitu, ya. Yang selalu aku highlight itu apa ya? Mas, setiap ada masalah atau apapun, semua ini pasti akan berlalu. Tidak ada abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri sih Mas. Oke. Kalau menurutku. By the way tentang ini Mbak, tentang kita disuruh berbuat baik secara random, secara acak. Kita disuruh memperbanyak tabungan energi. Bagaimana dirimu mempraktekkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi aku itu tiap bulan selalu punya rutinitas ya Mas ya. Mungkin ini nggak banyak digunakan, nggak banyak dilakukan orang. Jadi aku tuh suka melepas burung Mas. Aku setiap bulan itu pasti aku melepas burung, minim 100 burung lah. Karena sesuai dengan keyakinanku Trihita Karana ya Mas ya. Hubungan harmonis dengan yang atas, sama makhluk hidup, sama yang alam semesta. Itu aku menerapkan itu. Di samping itu juga aku berpikir gini, aku belum punya kapasitas untuk membahagiakan banyak orang. Jadi aku lakukan dari hal yang aku bisa dulu, yaitu membahagiakan makhluk hidup lainnya seperti burung. Katakanlah dalam 1 bulan aku bisa melepas 100 burung Mas. Dalam 1 tahun aku bisa membahagiakan 1.200 makhluk hidup. Ya Allah. Itu. Dan itu bahagianya aku membahagiakan mereka. Ini kerasa banget, aduh, di saat ngelepasin mereka terbang bebas berkicau kembali ke habitatnya, itu bahagianya itu nyampe Mas. Dan mungkin banyak yang nggak percaya ketika aku waktu itu jogging atau apa, mereka selalu nyamperin sih Mas, ada 3-5 berkelompok kayak gitu di depan gitu, kayak ngerasa hai gitu, hai sayang, kayak biasanya gitu. Itu sih, itu yang udah hampir 4 tahun ini udah aku lakukan rutinitas itu. Iya, jadi benar-benar saya melihat tidak hanya finansial yang berubah gitu ya, tapi mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk lain-lain. Benar, gitu ya. Banyak banget Mas. Mengalami kelahiran yang kedua gitulah kira-kira betul banget. Dan setiap kalau sama mama aku keluar gini ya Mas ya, keluar gini selalu memang aku sediain kas untuk, ya Tuhan kalau seumpama ada orang yang bisa aku bantu ketemukan kayak gitu. Jadi aku seneng banget ngelarisin dagangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang tua kayak gitu. Apa tuh namanya? Jadi aku tuh punya mimpi Mas, punya mimpi suatu saat nanti aku punya satu tim yang dia tugasnya itu keliling hanya untuk ngelarisin dagangan orang-orang yang tua yang masih kerja kayak gitu Mas. Itu sih, itu salah satu mimpiku kayak gitu. Itu aku nggak bisa berkata-kata lagi sih karena kita sama dalam hal itu. Iya. Itu bahagianya itu beda Mas. Jadi aku pernah bandingin Mas ya, aku pernah bandingin. Ini nganuku sendiri. Aku beli barang yang aku pengen nih.
bener-bener yang aku pengen, sama aku ngasih orang. Itu aku bandingin, ini bahagianya yang lebih lama mana ya, kayak gitu. Ketika aku beli barang Mas, itu mungkin paling lama cuma 3 minggu Mas, rasa bahagianya. Sesudah itu biasa aja, aku ngeliat barang itu mungkin ya udah biasa aja, aku udah beli. Tetapi ketika aku membantu orang, orangnya berterima kasih, itu bisa berbulan-bulan, bahkan setahun kemudian aku ingat momen itu, aku masih bisa ngerasa bahagia di situ. Jadi aku ngerasa, oh ternyata kebahagiaanku tuh di sini kayak gitu, bukan dengan membeli barang-barang, tapi juga ternyata ini lebih abad, lebih apa ya, lebih awet nih kebahagiaan kayak gini gitu. Aku tuh dulu pernah punya satu cerita gitu kan, punya hobi untuk selalu mendatangi rumahnya beberapa orang tuh yang bener-bener kondisinya tuh menengah ke bawah, memprihatinkan, suami nggak punya, pekerjaan nggak ada, makan nggak jelas gitu ya. Dan hampir tiap malam tuh aku datangin gitu kan. Cuman kan karena aku nggak di rumah terus gitu. Beberapa minggu nggak kesana dan orangnya meninggal dunia sih. Dan setelah itu aku putuskan tuh bikin Ngaji Roso Peduli. Ngajak teman-teman gitu. Jadi tiap hari selalu kita ngasih makan orang-orang yang kondisinya sangat butuh untuk ditolong gitu. Jadi thank you lah Mbak. Pelajaran dari pengalaman hidupnya Mbak Santi ini sangat inspiratif, sangat menggerakkan gitu ya. Terima kasih sudah berbagi cerita yang sangat-sangat mendalam. Jadi kita jadi semakin yakin bahwa Badan Revolution itu bukan hanya soal uang. Betul. Badan Revolution itu tentang jiwa yang akhirnya dia bisa pulang dan tahu bahwa hidup tak harus dijalani dengan berjuang terus-menerus gitu ya. Jalan dengan happy, dengan chill, ada masalah. Keren. Itu yang aku share ke teman-temanku yang setiap hari aku update di WA sih Mas, kayak gitu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Santi atas waktunya udah hadir di Ngaji Roso ya. Aku juga terima kasih untuk kesempatan ini Mas ya. Ya ampun, salah satu dream come true nih. Teman-teman, jangan lupa yang mau join reuni spesial bersama TVB, bersama Pawayan Mustika, dan teman-teman akan mendapatkan circle kemakmuran yang top lah ya, pokoknya di Jogja, di Hotel Ambar Rukmo. Silakan nanti join tanggal 23 Agustus ya. Makasih banyak Mbak Santi atas waktunya ya. Terima kasih Mas, terima kasih banyak. Sehat ya.